Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat malam semua yang hadir di Zoom ini. Selamat mengikuti apa yang akan saya paparkan. Dan sebelumnya saya akan berdoa dulu. Sebelumnya saya konfirmasi, saya berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sediakan waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama menyimak firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 7, pasal 5 ayat 17 sampai 18, juga Lukas pasal 16 ayat 16a dan 17. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya klarifikasi sedikit. Di dalam undangan itu tertulis hanya Matius pasal 5 ayat yang ke-16, tapi sebetulnya 6 ayat 17 sampai 18. Itu tertulis pasal 5 ayat 17 sampai 17 saja. Sesungguhnya harusnya pasal 5 ayat 17 sampai 18. Nah, baiklah. Alasan mengapa saya mengangkat topik ajaran Yesus hal Taurat yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 17-18 dan Lukas ayat 16, pasal 16 ayat 16a sampai 17 adalah karena banyak yang tidak tepat dalam memahaminya. Maka saya berusaha untuk menyajikan pemahaman yang seharusnya sehingga didapat pemahaman yang eksegesis. Karena jika pemahamannya keliru, apalagi ini adalah menjadi dasar teologi kristologi, maka akan keliru pula teologi kristologinya. Nah, ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ia berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun atau satu iota pun dari hukum Taurat ini tidak akan ada yang ditiadakan sebelum semuanya terjadi." Nah, mengapa Yesus perlu menegaskan bahwa maksud kedatangannya itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, ketika Yesus sudah cukup populer, Yesus sudah cukup terkenal, dia sudah cukup terkenal dan menggegerkan dengan pengajarannya Injil Kerajaan Allah. Dia bukan mengajarkan tentang hukum Taurat. Dan bahkan Yesus menyembuhkan pada hari-hari ibadat yang berarti adalah hari Sabat. Kita baca, tolong Pak Roni, di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayatnya? Ayat 23, Pak. Ayat 23. Ya. Matius pasal 4 ayat 23, demikian bunyi firman-Nya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, di sini jelas bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, berarti Yesus mengajar pada hari Sabat, hari Sabtu. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat, berarti di situ pada hari Sabtu. Dia mengajar di sinagog-sinagog. Dan Yesus menyembuhkan berbagai-bagai penyakit pada hari Sabat yang dianggap oleh orang-orang pada masa itu adalah satu pelanggaran. Sehingga rupanya timbul kasus atau isu bahwa Yesus akan
meniadakan hukum Taurat. Itulah rupanya sehingga dia perlu menegaskan maksud kedatangannya itu. Dia mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Nah, ada bahkan banyak yang memaknai pernyataan tersebut bahwa hukum Taurat tetap berlaku. Satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum kiamat. Nah, sekarang benarkah hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum kiamat? Nah, mari kita cermati Matius 5 ayat 17 sampai 18, Pak, tolong dibaca, Pak. Matius pasal 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, itulah dasar firman Tuhan yang dipakai oleh mereka bahwa hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum kiamat. Tetapi bila kita cermati Matius 5 ayat 17 sampai 18 ini, yang makna eksegesinya, Yesus sedang menyampaikan misi kedatangannya, yakni untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu dikatakan di ayat 17. Dan ia menegaskan, sebelum kiamat, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Ayat 18. Kita perhatikan kata sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Berarti makna eksegesinya, setelah semuanya terjadi, hukum Taurat dapat ditiadakan. Saya kira Anda semua setuju dengan pendapat saya ini. Sebelum semuanya terjadi, satu titik pun dari hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Tapi yang berarti setelah semuanya terjadi, hukum Taurat dapat dibatalkan. Nah, memang frase menggenapi dapat bermakna menyempurnakan, tetapi dapat bermakna melaksanakan, melakukan. Mana yang tepat di dalam konteks Matius 5 ayat 17-18 antara menyempurnakan atau melaksanakan. Mari kita uji apakah benar hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan sebelum kiamat. Maka jika memang sebelum kiamat hukum Taurat tidak dapat ditiadakan, maka saya akan bertanya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat kulub, larangan makan binatang haram, kewajiban kawin ipar, pasca halal hukum Taurat, dan larangan untuk dan bersumpah. Dalam hukum Taurat boleh bersumpah, tetapi di dalam hukum Tuhan, Yesus Kristus, hukum perjanjian baru, itu semua ditiadakan. Jadi bagaimana dikatakan bahwa hukum Taurat itu belum boleh ditiadakan sebelum kiamat? Maka di atas fakta-fakta semua itu, pendapat yang mengatakan bahwa hukum Taurat tetap berlaku, tidak boleh ditiadakan sebelum kiamat, menjadi gugur atau tidak benar. Nah, sekarang jadi apa yang dimaksud dengan ungkapan sebelum semuanya terjadi? Yang dimaksud adalah sebelum hukum Taurat dan kitab para nabi dilaksanakan atau digenapi Yesus, satu titik pun dari hukum Taurat
tidak dapat ditiadakan. Berarti setelah digenapi dapat ditiadakan. Jadi makna sebelum semuanya terjadi itu memegang kunci, memegang peran yang penting di dalam pasal 5 ayat 17 sampai 18, yaitu bahwa apabila hukum Taurat, misi Kristus kedatangan untuk menggenapi hukum Taurat sudah terjadi, maka hukum Taurat dapat ditiadakan. Nah, itu seringkali orang menganggap bahwa berdasarkan ayat tersebut hukum Taurat tidak dapat ditiadakan atau tidak mungkin hukum Taurat itu ditiadakan. Nah, itulah saya kira satu kekeliruan di dalam pemahaman. Nah, ya tentu saja jika hukum Taurat sudah digenapi, sudah dilaksanakan, maka dapat ditiadakan. Itulah sebabnya hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat kulub, larangan makan binatang haram, dan lain sebagainya sudah ditiadakan. Tetapi itu kan dunia masih belum kiamat, tetapi itu kan sudah ditiadakan. Nah, itulah. Tetapi di dalam Matius pasal 5 ayat ke-19 dikatakan bahwa jikalau seorang mengajarkan demikian, maksudnya jikalau mengajarkan bahwa hukum Taurat dapat ditiadakan, dia akan mendapat bagian yang terkecil di dalam kerajaan Allah, dan dia mendapatkan satu peringatan yang keras sekali di dalam pasal 5 ayat yang 19. Baiknya saya baca ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, itu benar sekali saudaraku. Karena konteksnya adalah jika sebelum semuanya terjadi. Tetapi setelah semuanya terjadi, maka yang kenyataannya fakta-fakta yang tadi saya sebutkan, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya, itu sudah ditiadakan. Memang sulit bagi yang sudah lengket berpendirian bahwa hukum Taurat tidak dapat ditiadakan untuk dapat menerima pernyataan hukum Taurat sudah ditiadakan. Kendati itu nyata-nyata pernyataan dari Tuhan sendiri yang adalah berkuasa memberikan atau mencabut atau meniadakan hukum Taurat. Tuhan berkuasa memberikan hukum Taurat dan berkuasa juga mencabut, karena dia adalah Tuhan, dia adalah penguasa. Kecuali jika tidak mengakui kedaulatannya atau tidak mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai sang yang berkuasa atas hukum Taurat itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah itu hanya pernyataan saja, pernyataan Yesus saja? Maksudnya, ada pernyataan dari Allah Bapa bahwa hukum Taurat itu akan ditiadakan. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 32, Pak, tolong Pak. Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru.
Jadi kalau ada dikatakan perjanjian baru, maka perjanjian yang ada itu dikatakan perjanjian yang lama atau perjanjian yang usang. Dan perjanjian yang usang itu sudah mendekati kepada kemusnahannya. Nah, di sini dikatakan di ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ berarti bahwa jelas yang dimaksud adalah hukum Taurat yang diberikan kepada Musa pada waktu mereka keluar dari Mesir, yaitu hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa itu akan ditiadakan, akan dirubah, akan dijadikan, Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian baru. Nah, ternyata Allah atau Tuhan dalam huruf besar semua berencana meniadakan hukum Taurat. Ia sudah mengagendakan bahwa hukum Taurat itu akan ditiadakan. Jadi bukan hanya Yesus saja, tetapi sejak perjanjian lama pun bahwa sudah dicanangkan hukum Taurat itu akan ditiadakan. Jadi tidak usah heran dan tidak usah terkejut karena Allah berencana atau mengagendakan mencabut, mengganti hukum Taurat. Nah, perkataan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18 dicetuskan ketika Yesus mengajar di atas bukit. Dalam kesempatan lain, ketika di dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus mengajar banyak hal. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 19 ayat ke-44. Yang diantaranya membicarakan tentang hukum Taurat. Dengan jelas dan tegas, Yesus mencetuskan pernyataan. Mari silakan baca Pak, Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16a. Lukas pasal 16 ayat 16a. ayatnya 16a. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, jelas bahwa di situ dikatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Apa artinya? Apa makna eksegesinya? Berarti setelah zaman Yohanes, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Amin. Saya kira semua setuju karena di situ dengan jelas dan tegas bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes. Ya. Ya. Tetapi kita baca ayat yang ke-17. Tolong Pak, ayat 17 Pak. Ayat 17. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, banyak orang mengartikan bahwa di sini hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Karena lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Padahal ini adalah sehingga ayat 16a dengan ayat 17 ini seakan-akan bertentangan. Padahal itu bukan bertentangan, itu adalah suatu paradoks. Karena ayat 17 itu mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kita perhatikan frase lebih mudah. Kata lebih mudah itu adalah satu kalimat yang membandingkan antara lenyapnya langit bumi dengan batalnya hukum Taurat. Jadi lenyapnya langit bumi itu lebih mudah daripada lenyapnya satu titik daripada hukum Taurat. Itu bukan berarti hukum Taurat tidak dapat dibatalkan. Hanya saja tidak lebih mudah. Itu dapat saya bandingkan demikian.
mematahkan sebatang lidi lebih mudah daripada mematahkan gagang sapu. Tapi apakah gagang sapu itu tidak dapat dipatahkan? Tentu saja dapat. Demikian pun hukum Taurat dapat dibatalkan, hanya saja tidak lebih mudah. Nah, mengapa tidak lebih mudah? Sebab Yesus harus mengakhiri dulu era Yohanes Pembaptis. Maksudnya, baptisan ala Yohanes harus diakhiri dulu dengan perintah baptisan Matius 28 ayat 19, yaitu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, perintah tersebut dititahkan setelah Kristus bangkit dari kematian. Nah, kematiannya itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagaimana yang telah dikatakannya di Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Juga Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Bahwa semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur harus aku genapi. Itu perkataan Yesus. Itu adalah tidak mudah. Sebab tidak seorang pun yang mampu menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11 katakan bahwa jikalau orang berusaha melakukan hukum Taurat, jikalau dia melanggar salah satu saja, dia sudah dianggap melanggar semuanya. Berarti dia dianggap gugur dalam melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya sulit untuk menggenapi hukum Taurat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Nah, dari sebab itu bahwa baptisan Yesus itu untuk mengakhiri era baptisan Yohanes itu tidak mudah, tetapi sulit. Karena Yesus harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Jadi Matius pasal 5 ayat 17 dan sampai 18 dan Lukas pasal 16 ayat 16a sampai 17 berbicara hal limit atau batas waktu masa berlakunya hukum Taurat. Hukum Taurat berakhir 2 kali sampai 2 kali dicetuskan di dalam kesempatan dan ungkapan yang berbeda. Satu dalam kesempatan di bukit dan satu dalam perjalanan Yerusalem. Ungkapannya pun berbeda. Nah, Yesus mengatakan bahwa satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Tetapi di dalam Lukas dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Nah, jadi itu dalam berarti apa artinya sehingga Yesus mengatakan sampai 2 kali? Artinya itu sangat penting untuk diperhatikan. Karena itu adalah dasar teologi kristologi. Kalau kita keliru memahaminya, kita menganggap bahwa hukum Taurat masih berlaku, maka itu akan berseberangan, bertabrakan dengan pengajaran Tuhan dan pengajaran Rasul Paulus. Karena surat-surat Rasul Paulus, dia sangat menentang sekali pemberlakuan hukum Taurat dan kitab para nabi untuk memperoleh keselamatan. Nah, karena demikian saudaraku, sesungguhnya hukum Taurat dan kitab para nabi itu digenapi di dalam hukum kasih. Ketika Yesus membataskan hukum Taurat, tidak ada yang dikecualikan. Semuanya, baik yang seremoni maupun yang moral, semuanya dibatalkan. Karena Yesus mengatakan bahwa di dalam Kolose pasal 2 ayat ke-17 mengatakan bahwa semua korban-korban, semua ibadah-ibadah perjanjian lama itu hanya membayangkan tentang penggenapannya adalah di dalam Kristus. Dan mengenai yang moral itu, gigi ganti gigi, dan jangan bersumpah, serta hukum
perkawinan ipar itu adalah hukum moral. Itu pun dibatalkan, itu pun dicabut, itu pun sudah tidak berlaku lagi, tidak diberlakukan bagi umat perjanjian baru. Jadi apakah yang dibatalkan itu termasuk 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah, yang diberikan kepada Musa, yang ditulis di dalam 2 loh batu? Apakah itu juga termasuk? Jawabnya ya. Apakah termasuk jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya? Ya. Apakah berarti berbuat dosa? Nah, jangan sesat. Memang hukum Taurat tersebut tidak ditiadakan, masih tetap berlaku, tetapi kita melakukannya bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melakukannya karena melakukan hukum kasih. Ya, coba dibaca di dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke Roma pasal 13, Pak. Roma pasal 13 Roma ayatnya pasal 13 ayatnya yang ke Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-9, Pak. Ke-9. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi jelas bahwa hukum-hukum tersebut adalah termasuk di dalam 10 hukum, yaitu hukum yang ke-6 sampai yang ke-10, yaitu hukum hubungan horizontal antar sesama. Itu sudah digenapi di dalam hukum kasih. Jadi kita melakukannya tidak di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita melakukannya di bawah hukum kasih, di dalam payung hukum kasih. Jadi kita walaupun hukum-hukum itu tetap berlaku, tetapi kita melakukannya bukan di dalam hukum Taurat lagi, tetapi di dalam hukum kasih. Dan bukankah 10 hukum itu ada termasuk hukum yang dibaca di dalam Yeremia pasal 30, pasal 31 ayat 32, Pak. Sekali lagi dibaca, Pak. Yeremia pasal 31 ayat 32 saja. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah sudah? Ya cukup, Pak. Jadi di sini dikatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi perjanjian itu adalah hukum perjanjian itu adalah hukum Taurat yang termasuk adalah 10 hukum yang ditulis oleh jari Allah, yang ditulis di dalam 2 loh batu. Itu juga termasuk yang ditiadakan. Nah, kemudian hukum-hukum itu adalah di amandemen di dalam hukum kasih, yaitu kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dan dengan akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah, jadi 10 hukum itu digantikan dengan hukum kasih, di amandemen, disempurnakan dengan hukum kasih. Dan pengajaran Tuhan Yesus itu ditegaskan oleh pengajaran Rasul Paulus. Berdasarkan pengajaran dan pernyataan Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan. Silakan dibaca, Pak, Efesus 2 ayat yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi di sini jelas bahwa tidak ada satupun yang dikecualikan, baik hukum moral maupun itu hukum seremoni, semuanya dibatalkan. Tetapi memang ada orang yang mengatakan bahwa itu hukum seremoninya saja yang dibatalkan. Itu hanya hukum-hukum yang dibuat oleh para rabi Yahudi saja yang dibatalkan. Itu hanya hukum-hukum yang lainnya yang dibuat oleh Musa yang dibatalkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang sebanyak 613 itu sudah dibatalkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, dengan demikian menjadi jelaslah bahwa hukum Taurat itu berlaku hanya sampai kepada efektifnya adalah sampai dikeluarkannya perintah baptisan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, pengajaran Tuhan Yesus itu juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 1 bahwa hukum Taurat dikiaskan sebagai hukum yang sudah mati. Hukum yang sudah mati. Dan juga di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-16, tolong dibaca Pak, Roma pasal 7 ayat yang ke Roma pasal 7 ayat yang ke pasal 7 ayat yang ke-6. Yang ke-6. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Nah, jadi jelas bahwa kita Kristen itu sekarang tunduk bukan di bawah hukum Taurat, harfiah hukum Taurat lagi, tetapi kita tunduk di bawah hukum roh, yaitu Tuhan yang mengaruniakan roh kepada kita seperti tertulis di dalam Yeremia pasal 32 bahwa aku akan menaruh Tauratku, aku akan menaruh hukumku di dalam roh mereka, di dalam hati mereka. Nah, dan juga hukum Taurat itu hanya juga di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 25. Tolong dibaca Pak, Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 25. Pak, Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, jadi di sini jelas bahwa hukum Taurat itu berfungsi hanya sebagai penuntun sampai Kristus datang. Nah, setelah Kristus datang, maka kita tidak hidup lagi di bawah penuntun itu, di bawah hukum Taurat lagi. Tetapi kita adalah hidup di bawah tuntunan hukum kasih. Juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa, coba tolong Pak di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 dibaca Pak. Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan. Nah, perhambaan apakah ini yang dimaksud? Karena di dalam pasal-pasal sebelumnya, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Jadi kita tidak usah memperhambakan diri lagi kepada hukum Taurat, apapun itu. Tetapi kita sekarang harus memperhambakan diri di bawah hukum kasih. Nah itu jadi demikianlah maksud daripada Matius pasal 5 ayat 17-18 dan Lukas pasal 16 ayat 16a dan 17. Yakni bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir masa berlakunya diamandemen oleh hukum kasih. Begitulah kebenarannya, sehingga tidak ada pernyataan Tuhan yang saling bertabrakan. Dan ajaran Rasul Paulus pun tidak keliru. Pengajaran Rasul Paulus pun mengacu kepada pengajaran Tuhan Yesus. Rasul Paulus sangat keras sekali untuk bahkan ketika di jemaat Galatia, kalau kamu mengharapkan keselamatan dengan mengharapkan kepada hukum sunat dan kepada mentaati hukum Musa, terkutuklah dia. Nah, jadi sudah jelas ya bagi kita bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berakhir masa berlakunya dan diamandemen dengan hukum kasih. Yaitu hukum di mana hukum Taurat dan hukum para nabi itu bergantung atau harus bersumber kepada hukum yang utama, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama manusia. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Pak Mikael dan Pak Roni. Terima kasih Pak. Puji Terima Tuhan. kasih kepada semua yang sudah mendengarkan. Kira-kira kita semua menyimak bersama. Ya, Amin. puji Tuhan. Terima kasih Pak Evangelis John Louis yang sudah membagikan firman Tuhan dengan tema ajaran Yesus hal Taurat. Inilah tema yang sudah di-sharekan melalui player. Kali ini saya akan buka ruang tanya jawab mengenai Taurat atau mengenai hukum kasih dari Yesus. Itu silakan yang mau bertanya, saya buka. Saya minta nanti Pak Roni bantu untuk jawab. Iya Pak, ya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan. Buka mic-nya, bersuara. Buka kameranya. Jika Baik. tidak, Kalau tidak ada Oke. saya Pak yang bertanya. silakan Pak. Untuk Ya. mengawali supaya tidak kosong. Ya, silakan Pak. Baik Bapak Evangelis John Louis atau Bapak Setiadi yang saya hormati. Saya bertanya begini Pak. Hukum kasih karunia itu banyak disalahartikan oleh agama Kristen sekarang Pak. Tapi tidak semua agama Kristen, tapi agama-agama tertentu yang membuat menyimpang. Karena apa? Dengan kata-kata hukum Taurat sudah ditiadakan, bahwa hukum kasih tadi sudah dijelaskan oleh Pak John Louis, tentunya dia katakan kalau orang yang berbuat salah, berbuat dosa, itu tidak perlu minta ampun. Karena hukum kasih sudah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Jadi kita tidak perlu minta ampun atau berdoa atau menangis-nangis. Itu ajaran seperti itu Pak yang sering kita dengar. Bukan hanya saya, mungkin semua juga. Nah, ajaran kasih karunia seperti ini menurut Pak John Louis bagaimana Pak? Nah, itu orang hanya melihat salah satu pernyataan saja. Tapi dia tidak memahami isi firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa dosa itu akan diampuni kalau kita minta ampun, kita mengakui dosa. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, tidak minta ampun, maka dosa tidak diampuni. Oke. Seperti dosa Bapa kami. Bapa
ampunilah segala dosa kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Iya, betul Pak Chunwi. Saya bacakan Pak Michael. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Ya. Satu yang diungkapkan Pak Chunwi itu ayatnya ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Itu yang dimaksud Pak Chunwi tadi. Ya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Pak Roni langsung saya minta ketegasannya Pak. Bahwa Ya. apa yang saya katakan itu harus kita tegas Pak, jangan pelin-pelan. Kadang-kadang dengan kata hukum kasih karunia kita lemah. Karena hukum kasih karunia itu untuk seluruh umat-umat Kristus. Jadi bagaimana menurut Pak Roni secara tegas Pak, sesuai firman? Secara tegas kalau Anda punya dosa, Anda harus minta ampun. Iya, walaupun kita masuk di zaman kasih karunia, ya. Contoh, ya. Kenapa penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus itu diselamatkan? Kenapa? Karena dia memenuhi 2 unsur. Yang pertama, dia mengakui dosanya. Dia berkata dengan teman yang sebelah kirinya, "Hei, kamu dan aku, kalau kita ini dihukum seperti ini, wajar. Kenapa? Karena kita orang jahat." Berarti apa? Ada pengakuan dosa. Berikutnya, dia memenuhi unsur. Dia punya iman, pengharapan kepada Kristus. Dan dia berkata, "Yesus, jika nanti engkau datang untuk kedua kalinya, ingatlah aku." Dia punya iman. Nah, demikian Pak Michael, kita wajib tetap minta ampun, sebab di dalam doa Bapa kami, Yesus Tuhan pun ngajari kita untuk minta ampun. Sebab apa? Natur asli hidup manusia itu cenderung kita melakukan dosa. Sehingga kita meyakini perbuatan baik kita tidak mampu menyelamatkan kita tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pengampunan dosa Tuhan, tanpa juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa? Selesai kita sum ini tadi, mungkin 1 jam berikutnya kita berbuat dosa, mungkin loh. Ya, sebab apa? Manusia itu rentan berbuat dosa. Demikian Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Chunwi. Penjelasannya, pemaparannya yang begitu gamblang. Berarti Pak, ada orang yang membonceng kasih karunia. Membonceng ini tidak semua orang yang dibonceng itu sehat Pak. Pasti yang dibonceng ini orang sakit Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati dengan pengajaran zaman sekarang. Ya, banyak pengajar yang seringkali memberitakan berita-berita bohong. Artinya, dia suka memberitakan sesuatu yang bisa membuat kesan demikian mudah, demikian gampang untuk mendapatkan keselamatan. Padahal Yesus Kristus Tuhan bilang apa? Kan begitu. Dia tidak mengatakan masuk ke dalam kerajaan surga itu gampang loh. Dia tidak loh. Dia justru ingin menyampaikan kepada saudara dan saya, ya. Saya bacakan Matius 7 ya. Ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini pelajaran guru sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Yang gampang, yang tol, itu malah binasa. Tapi orang suka. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang mau masuk ke sana itu sedikit.
Demikian Pak Michael. Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih. Roni. Terima Mungkin kasih. Pak Roni ini sekarang yang menjawab karena Pak Chun Lui-nya keluar ini Pak dari Tuh. Kenapa? lampu. Mungkin Atau sinyal mungkin. sinyal. Ya, Oke, sinyal mungkin. silakan. Baik, saya buka ruang tanya jawab. Siapapun yang Silakan. mau bertanya, yang tidak mengerti tentang pembahasan tadi mengenai hukum Taurat sudah dihapus menjadi hukum kasih karunia, silakan bertanya. Ya, cuman sebelum ada yang bertanya, saya mau ralat sedikit keterangan Pak Chun Lui yang saya tidak sependapat ya. Hukum Taurat itu ada 3 jenis. Satu hukum moral, yaitu 10 perintah Tuhan. Terus kemudian hukum seremonial, ya, yang terkait dengan ibadah, ya, datang kepada imam untuk minta penebusan dosa, pengampunan dosa, ya, yang terkait dengan ibadah, ya. Terus kemudian hukum sipil, ya, hukum masyarakat. Yang dibatalkan itu 2 hukum, yang moral itu tidak pernah dibatalkan sebab itu sangat penting menurut Tuhan, sampai-sampai Tuhan Sang Pencipta itu rela menulis dengan jari tangannya sendiri itu 2 kali pada 2 loh batu. Tolong mic yang lain ditutup ya supaya tidak bengung, ya. Oh, Pak Dwi Susanto mic-nya yang bengung. Nah, saudara, itu sampai-sampai dia 2 kali rela menulis. Dia minta sama Musa, buat 2 loh batu lagi, sama seperti yang kamu banting, kamu pecahkan tuh. Dia tulis lagi 10 perintah Allah. Nah, kenapa saya katakan ini tidak diganti sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Pak Chun Lui, Lukas pasal 16 dan 17, ya, di mana 17 kelihatannya kontradiksi dengan yang 16. Tidak 1 titik, 1 koma pun boleh hilang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, ya. Itu maksudnya yang mana? Maksudnya adalah yang 10 perintah Tuhan. Karena yang 10 perintah Tuhan tidak dibatalkan. Keterangannya itu ada pada Matius 22. Saya bacakan mulai ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah perintah ke-1 sampai ke-4, yang ke atas. Yang ke atas. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum nomor 5, ya, sampai dengan 10. Mulai hormatilah ayahmu dan ibumu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi yang moral itu yang tidak boleh dibatalkan. Oleh Tuhan digenapi, disempurnakan dalam bentuk yang seperti itu. Buktinya apa? Sampai hari ini kita tetap diminta hormat loh ya sama papa mama, jadi anak yang bakti. Jangan kamu punya Allah lain loh ya. Jangan membuat patung dan menyembah patung itu tetap berlaku sampai sekarang. Demikian. Pak Dwi Susanto, silakan. Pak, menanya apakah di Indonesia harus ditegakkan, hukum Indonesia di rohani harus ditegakkan, Pak? Makasih Pak, soalnya ada tertulis Pak, ini harus ditegakkan gitu maksudnya. Apakah hukum ini harus ditegakkan apa enggak tuh Pak? Makasih Pak. Maaf Pak Dwi, Pak Dwi, tolong Pak, kecilkan vokalnya, kecilkan sedikit volumenya. Coba dikecilkan Pak. Jadi kecilkan suara sedikit. Anda putus-putus dan geber-geber tidak bisa ditangkap Pak. Volumenya kecilkan coba Pak. Udah kecil kok, paling kecil ini. Iya coba Pak. Nah, udah. Pelan-pelan Bapak. Bicaranya pelan-pelan coba. Pak, apakah hukum ini harus ditegakkan Pak?
karena hukum di sini udah rusak Pak. Jadi nggak bisa di apa lagi karena hukum ini udah hancur, udah jelek Pak. Apa harus ditegakkan lagi atau gimana Pak? Makasih. Terima kasih. Jadi kita harus bijaksana. Artinya kita tidak bisa memaksa. Tolong matiin mic-nya Pak. Ya, mic-nya Pak Tima. Kita tidak bisa memaksa ya orang lain untuk mengikuti kita punya pandangan. Ya, kita tidak bisa memaksa. Sekarang tergantung dari mereka masing-masing. Apakah Anda akan percaya dengan yang tertulis atau ya Anda punya pandangan sendiri. Tetapi bagi saya pribadi, saya akan taat kepada yang tertulis, sebab ini adalah isi hati Tuhan. Di mana saya berani katakan ini isi hati Tuhan? Mari saya tunjukkan ya. Ayatnya ditulis di dalam Ibrani pasal 1, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-2. Ya, saya bacakan. Judulnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Dulu Tuhan bicara sama nenek moyang kita lewat nabi-nabi sebagai penyambung lidah. Ayat 2 perhatikan. Maka pada zaman akhir ini, zaman kita hidup ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saat ini, Sang Pencipta bicara kepada kita lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah ada di surga. Lewat apa? Lewat Alkitab. Ya, tetapi zaman sekarang pun muncul banyak pendeta yang klaim dirinya. Tuhan bicara sama saya. Terserahlah, ya. Mungkin mereka adalah orang-orang sakti, orang-orang suci yang bisa komunikasi, ya. Bahkan ada yang bisa naik turun, surga bumi dan lain sebagainya. Terserah, ya. Tapi yang jelas sebagai anak Tuhan, Pak Dwi, kita mau taat kepada firman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kita ingin menegakkan hukum Tuhan, Anda tidak usah harus punya target hasil tertentu, ya. Yang penting kita melakukan bagian kita, memberitakan kebenaran. Soal hasilnya apa? Tuhan yang menentukan. Demikian Pak Dwi, terima kasih. Saya maaf tadi HP-nya ngedrop tadi keluar Ya. sekarang Ya bisa Pak, masuk lagi. Pak Setiadi, terima kasih. Sebentar, saya pandu aja ya Pak Michael. Oke Pak Januel, ada yang mau ditanyakan? Ini Pak Cundwi sudah masuk lagi, Pak Setiadi sudah masuk lagi. Ada? Meli, mungkin ada Bu Meli, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau siapa? Silakan. Mic-nya dibuka? Atau sudah oke? Kalau mau bertanya, mic-nya boleh dibuka. Iya, untuk mengisi kekosongan dan kekurang jelasan, silakan. Kalau tidak ada, saya coba ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya dari teman yang tidak bisa ikut kepada Pak Cundwi. Ya, pertanyaannya sederhana sekali. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Cundwi. Kesimpulannya itu bahwa hukum Taurat ini sudah tidak perlu dilakukan. Pertanyaan dari jemaat itu yang pertama. Di saat hari ini, bukankah persepuluhan itu salah satu yang dilakukan
bahkan dikhotbahkan oleh banyak pendeta, itu katanya untuk melatih ketaatan. Ya, pertanyaannya, apakah persepuluhan itu masuk hukum Taurat atau bukan? Itu yang pertama. Kedua, kalau bukan, berarti kan tidak perlu dilakukan. Ya, berarti kan tidak perlu dilakukan. Pertanyaannya jemaat itu, kira-kira alasan apa ya? Mereka ini justru selalu melakukan persepuluhan ini tadi dengan dalih yang 10% aja belum bisa, apalagi yang lebih besar. Demikian pertanyaannya Pak John Louis. Iya, jadi saya jawab bahwa persepuluhan itu adalah hukum Taurat. Iya. Dan hukum Taurat itu secara tegas berlakunya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Iya. Bahkan disebut kitab para nabi pun, termasuk yang ditulis oleh Nabi Malaki persepuluhannya. Itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kenapa orang sangat ngoyo dengan persepuluhan? Karena persepuluhan itu adalah satu magnet yang sangat kuat untuk menyedot dana yang besar. Nah, Gereja Katolik sangat konsisten, dia tidak mengikuti persepuluhan. Karena dengan apa dalihnya? Karena persepuluhan itu kan harus juga dipersembahkan ke Bait Allah. Bait Allahnya mana? Iya. Kan nggak ada. Nah, itu salah satu di antaranya. Tapi yang utama bahwa Tuhan itu sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu titik. Iya, titik. Karena hukum Taurat itu diatur oleh, karena persepuluhan itu diatur oleh hukum Taurat. Iya, terima kasih Pak John Louis. Iya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Karena tentang persepuluhan ini dari teman-teman kita tertentu tadi sangat keberatan jika istilah persepuluhan itu diganti ya dengan persembahan yang lain. Padahal kita pun tahu orang mau datang dengan 1%, dengan 5%, 10%, 30%, 50%, seluruhnya Tuhan itu bicara terserah. Tetapi istilah ini kan yang digandoli harus tetap persepuluhan, begitu loh. Oke, saya tawarkan kepada teman-teman yang lain, silakan. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Bu Meli mungkin, silakan. Kalau banyak pasti mungkin masih ada satunya dengan sudah sudah mengenai persoalan seperti jadi itu yang mau saya tanyakan, tapi sudah ini mengenai buah sulung itu kan juga adalah Meli. Tidak pakai tidak usah pakai earphone. Dicat aja, dicat, tulis dicat aja. Enggak, misalkan tidak pakai alat itu, langsung aja dari handphone. Memang jelek Pak, memang jelek. Sinyalnya. Pakai chat aja, Chat aja, tulis aja chat. Chat aja. Ya, sinyalnya lagi lemah ya kelihatannya. Saya dapat menangkap di situ yang ditanyakan tentang buah sulung.
Oke, Pak John Louis, apa yang Bapak bisa tangkap tadi? Ibu Meli nanyakan tentang buah sulung ya, persembahan sulung. Aduh, itu suaranya kok keganggu ya. Coba ditutup mic-nya yang lain. Bu Meli, mic-nya tolong ditutup supaya apa itu? Oke, mic-nya ditutup dulu Bu Meli. Oke, Pak John Louis, silakan dilanjut, Pak. Ya, mengenai buah sulung, persembahan sulung, itu kita dapat baca di dalam kitab Imamat, pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-9. Bentar, mulai. Imamat, pasalnya yang pasal 23 ayat yang ke-9 mulai sampai ayat 9. 23 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari sudah Pak. Ya. Oke. Sekarang Ulangan pasal 26 ayat yang pertama. Oke, Ulangan 26 pasal ketiga, ya. Ayat ketiga. Ulangan 26 pasal yang pertama, apabila ya betul Pak. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Jadi jelas di sini tentang hasil pertama atau persembahan sulung. Nah, biasanya ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa persembahan sulung itu adalah hasil dari gaji pertama. Ada yang hasil pertama di dalam setiap tahun, di dalam bulan pertama harus semua dipersembahkan kepada gereja. Ada juga yang mengatakan pada saat kita menikah, kita memberikan hasil pertama, itu banyak diajarkan seperti itu. Tetapi apa yang kita baca, persembahan hasil pertama itu hanyalah seberkas. Sebakul. Ya, di bakul, disimpannya di bakul. Jadi itu tidak mungkin dari hasil pertama mereka panen semua dimasukkan di dalam bakul. Tanah 10 hektar ya. Itu hanya seberkas yang kira-kira hanya 3 kilogram lah. Nah itu juga di dalam bahasa aslinya apa lupa saya ya. Itu jelas sekali bahwa itu adalah persembahan hasil pertama itu hanya seberkas. Iya. Satu ikat. Iya. Jadi salahlah orang yang memanipulasi ayat ini sebagai suatu persembahan yang harus diberikan gaji bulan pertama. Gaji pertama. Iya. Itu sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan.
sangat menipu Ya. jemaat. Iya. Jadi jemaat, dari sebab itu jemaat harus baca firman Tuhan, jemaat jangan bodoh, jemaat harus mengerti, ikuti pengajaran yang benar. Iya. Karena banyak Iya. memang firman Tuhan bisa dibaca tapi tidak dapat dipahami secara benar. Maka saya tadi pun mengajarkan ajaran Yesus hal hukum Taurat. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang keliru. Banyak pemahaman-pemahaman yang belum tepat. Maka saya berusaha untuk menyajikannya, untuk menyampaikannya seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Iya, Pak John Louis dan Pak Roni Ya. harus penuh dengan ketegasan, Pak. Berarti persepuluhan dan persembahan sulung itu adalah Taurat ya, Pak ya, ajaran Iya. Taurat. Jadi Harusnya ajaran kasih sudah karunia tidak perlu. sudah tidak ada, ya. Sudah Jelas. tidak perlu. Harus Ya, tegas, tidak Pak, perlu. supaya kita Sudah tidak perlu. tidak mengambang. Ya, Yang Iya. mendengar, betul, Pak. ya, harusnya tegas sekali. Ya. Beda, gitu. Terima Oke. kasih, Pak. Perlu. Terima kasih. Jadi Pak Michael saya tambahkan ya. Apa yang disampaikan Pak Chunwi tadi kan sudah jelas dengan tegas, tidak perlu dilakukan lagi. Dasarnya apa? Ayat-ayat yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang tergantung ya dari kita sendiri. Kita mau taat kepada yang tertulis kitab suci ini atau Anda mau taat dengan kata pembicara. Karena pembicara ini mungkin gembala sidang Anda. Mungkin ini adalah pendeta dengan puluhan ribu atau ratusan ribu jemaat. Ya, sehingga Anda percayai. Terserah, silakan Anda memilih. Tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Junlui, lihat aja persembahan buah sulung ini tadi banyak dimanipulasi. Jemaat itu dibodohkan. Lihat pemahaman banyak jemaat itu kan punya kesimpulan begini. Misal anaknya Pak Michael itu kerja, baru dapat pekerjaan. Persembahan buah sulungnya itu adalah gaji 100% ini tadi. Satu amplop, satu bulan dapat 5 juta, ya 5 juta ini. Kan begitu. Terus kemudian masih diajarkan lagi. Setiap tahun, setiap Februari, ya, Anda harus ngasih lagi gaji Januari itu diberikan kepada Februari. Videonya kan ada itu. Nah, ini adalah pembodohan. Sangat terlalu. Sebab apa? Kita baca Alkitab tadi. Di Imamat 23, ayat 9 dan 10, ternyata apa? Cuma seberkas. Berarti kalau Anda sebagai seorang petani, punya 1 hektar, atau punya 10 hektar, itu cuma seberkas. Ditaruh di bakul, Ulangan 26 tadi, ayat 1 dan 2. Ditaruh di bakul. Berarti jumlah yang tidak banyak, tetapi kita pilihkan yang terbaik. Diberikan kepada Tuhan. Sedangkan ajaran mereka, analoginya, kalau gaji pertama itu diberikan, berarti kalau Pak Michael itu bercocok tanam dengan 1 hektar, panen 1 hektar, berarti harus Anda berikan semua. Bercocok tanam dengan pertama kali 10 hektar, 10 hektar harus Anda berikan semua. Nah, ini kan keterlaluan, Pak. Iya. Alkitabnya enggak ngomong seperti itu loh. Alkitabnya cuma ngomong seberkas, ditaruh di dalam bakul. Nah, sekarang saya tanya dengan Pak Junlui. Pak, apakah di zaman dulu, ya, sebelum Tuhan Yesus, kalau zaman Tuhan Yesus kan kita tahu kan, ya, bahwa sudah ada uang, ya, ada uang. Maka Tuhan Yesus bilang, gambar siapa itu? Oh, itu gambar kaisar. Ya sudah, kalau gitu berikan kepada kaisar. Berarti uang ini sudah ada, uang logam ini tadi. Pertanyaan saya, di zaman Taurat, persepuluhan itu dilakukan, ya, sampai zamannya Nehemia, itu kan tetap dilakukan. Pertanyaan saya, itu uang sebagai alat pembayaran itu ada atau tidak? 1. Sebab apa? Zaman sekarang ini tadi, yang semestinya persepuluhan
atau buah sulung itu kan tidak pernah menunjuk kepada uang, tetapi kepada hasil bumi. Yaitu Tuhan bilang, jika kamu nanti sudah masuk ke negeri yang kujanjikan kepadamu, dan negeri ini menjadi milik pusakamu, dan bumi dari negerimu itu menghasilkan buah. Nah, baru kamu berikan perpuluhan, baru berikan buah sulung, kan begitu. Tetapi oleh para penafsir zaman sekarang, dalam tanda kutip, gereja, pendeta tertentu, mereka ini kan disamakan dengan duit. Nah, pertanyaan saya, zaman dulu itu ada duit apa belum sebagai nilai pembayaran? Sebab kalau zaman dulu duit juga sudah ada, berarti keadaannya kan sama dengan kita. Harusnya persepuluhan itu juga tetap harus bicara tentang tanaman dari hasil bumi. Demikian Pak Cundwi. Silakan Pak Cundwi, Anda yang mempelajari sejarah Alkitab. Itu Pak Roni, di chat ada pertanyaannya. Ya. Meli itu. Silakan Pak. Ya, nanti biar pertanyaan saya dulu di Meli, nanti bacakan ya Pak Michael ya, bacakan punyanya Bu Meli. Silakan Pak Cundwi, yang ini dulu. Ada duit enggak? Kalau ada duit berarti kondisinya kan sama dengan kita. Kenapa kamu harus minta duit? Kenapa kamu enggak minta tanah buah-buahan dari hasil bumi? Demikian Pak Cundwi. Sejak hukum Taurat diberikan kepada Musa, duit itu sudah ada. Nah, duit sudah ada. Pak Cundwi, kira-kira ya, ada referensi ayatnya apa? Biar yakin bahwa itu duit sudah ada. Apakah Abraham bayar ini dengan sekian sikal? Apakah itu? Ya, ada di dalam, saya ayatnya nggak hafal ya. Bahwa setiap orang yang kelebihan daripada orang, misalnya orang Lewi ada berapa, orang Israel berapa, nah lebihnya itu harus diganti dengan uang. Berarti itu udah ada uang. Oh, iya. Tahu. Nah, kemudian bahwa Oke Pak, saya bisa tunjukkan. Kejadian 17 ayat 12 itu berkata begini. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Nah, berarti uang ada. Kejadian 17 ayat 12. Berarti uang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, ini kan sebuah kejahatan, terbongkar lagi kan. Kalau zaman dulu ada uang, terus kemudian ternyata persepuluhan, itu bukan bicara uang yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan adalah hasil bumi. Baik persepuluhan maupun buah sulung. Loh, kenapa zaman sekarang itu kok dirupakan duit? Ayo coba dipikir. Dan gini Pak, ya, itu persepuluhan itu hanya dituntut kepada petani serta peternak. Pada nelayan, pedagang, waktu itu kan sudah ada nelayan, pedagang, penangkap ikan, tapi buruh juga tidak diminta, tidak dituntut untuk persepuluhan. Oke. Karena memang mengacu kepada hasil bumi, Pak Cundwi ya, seperti di Maleaki. Itulah sebabnya hukum Taurat juga dicabut karena sudah tidak sesuai untuk masalah yang universal seperti sekarang. Bagaimana orang yang hidup di kudub? Bagaimana orang yang hidup di negeri industri? Bagaimana orang yang penghasilannya dari gaji? Iya. Tidak dituntut persepuluhan. Iya. Ini Pak Michael. Iya. Waktu itu kan guru juga ada. Iya. Setuju. Kalau itu hanya bicara tentang hasil bumi, karena itu juga ditulis di Maleaki 3 ayat 10. Ya, Maleaki 3 ayat 10 berkata begini.
bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tak mungkin duit, kan begitu. Ya. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, di mana tingkap-tingkap langit yang dibuka tadi sebetulnya itu bicara tentang hujan yang dicurahkan oleh Allah. Saudara, coba kalau saudara tidak percaya, buka Ulangan 28 ayatnya yang ke-12. Nanti Anda bandingkan dengan Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Sehingga ketika hujan diberikan, maka tanah memberikan hasil, petani datang dengan persepuluhan. Apa begitu Pak Junwi? Iya, jadi betul. Jadi itu adalah bukakan tingkap-tingkap langit, biasanya dimanipulasi sebagai mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, tuh dapat kangkau, dapat proyek besar, dapat rezeki. Iya. Nah, itu padahal di situ konteks di situ adalah hujan. Hujan supaya tanah memberikan hasil. Iya. Oke, jadi, Pak Michael, chatnya Bu Meli. Silakan dibacakan. Saya akan bacakan chat dulu. Saya menarik ini Pak. Nanti ada pertanyaan khusus lagi buat Pak John Louis dan Pak Roni. Sekarang saya bacakan chat aja. Mengenai buah sulung yang sampai saat ini banyak dilakukan oleh banyak gereja-gereja, terutama gereja karismatik. Sesuai dengan firman Tuhan, apakah yang masih melakukan Taurat yang telah dibatalkan berdosa? Terima kasih. Itu chat dari Meli. Iya. Oke. Silakan Pak Junwi, Anda apa saya menjawab, silakan. Sekarang kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Itu adalah perkataan siapa? Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Berarti kalau kita masih memberlakukan hukum Taurat, artinya melawan, kita tidak mematuhi atau melawan perkataan Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus dianggap mengajarkan yang sesat. Betul. Atau Yesus itu dianggap sesat. Jadi yang sesat siapa? Yesus atau orang yang mengajarkan tentang yang mengajarkan. Nah, itu jawabnya Ibu Meli. Oke, terima kasih. Betul ya. Saya tambahkan kepada Pak Junwi ya, menambahi keterangan Pak Junwi. Otomatis Anda tinggal milih Yesus Tuhan yang sesat atau orang yang mengajarkan, kan begitu kan? Nah, sekarang Tuhan Yesus itu punya banyak rasul. Salah satu tugas rasul itu adalah merenungkan firman Tuhan Yesus untuk disimpulkan sebagai salah satu bentuk pengajaran. Tujuannya supaya ketika kita membaca tulisan para rasul tadi, kita dimudahkan untuk memahami. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, tergantung sekarang Anda simpulkan apakah Rasul Paulus yang sesat atau yang mengajarkannya. Galatia pasal 3 ayat 10. Jangan lupa cuma buka Alkitab saja, tolong Bu Meli juga dicatat kan gitu ya. Nanti supaya tidak lupa, tidak kehilangan ayat. Ya, semua dicatat ya. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
garis bawahi di bawah kutuk. Berarti kalau Anda melakukan persepuluhan, ngajarkan atau melakukan, Anda berada di bawah kutuk hukum Taurat ini tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang, garis bawahi, yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Segala sesuatunya di garis bawahi. Yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tadi Pak Chunwi sudah menjelaskan. Orang kalau melakukan hukum Taurat itu harus total. Tidak boleh 1, 2, 3, 4, tidak boleh. Semua. Anda melanggar 1, berarti gugur. Betul ya? Nah, di sini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya, sebab ada tertulis, terkutuk kalau orang hanya melakukan cuma 1. Cuma sebagian, terkutuk. Nah, itu tadi. Apalagi cuma persepuluhan saja. Kemudian tidak sunat. Ya, cari gampangnya. Wah, sunat sakit, enggak usah sunat. Ya. Oh, babi enak, makan, kan begitu. Kodok enak, makan, kan begitu. Nah, ini tadi. Ya. Berarti orang tersebut bisa masuk dalam kategori apa? Terkutuk. Nah, kalau tadi digandengkan dengan keterangannya Pak Chunwi, Tuhan Yesus yang sesat, salah ngajar, atau orang ini, ya, gandengkan dengan ini. Ayat Galatia pasal 3 ayat 10. Demikian Pak Michael, Bu Meli. Iya Pak, setelah saya bacakan chat, saya ada pertanyaan khusus ini kepada Pak Chunwi dan Pak Roni. Silakan. Tadi dikatakan persembahan persepuluhan dan persembahan sulung itu adalah hasil bumi, betul ya Pak ya? Iya, betul. Hasil bumi atau ternak atau nelayan, kata Pak Chunwi tadi. Iya. Tapi Yang kenapa dituntut 2 orang ini, ya. Ya, tapi kenapa di Kejadian 4 Kain dan Habel itu persembahan Kain hasil bumi tidak diterima oleh Tuhan? Iya. Makanya terjadi pembunuhan pertama yang ada di dunia ini. Iya. Itu kenapa Pak? Bisa dijawab Pak? Kenapa Kain Iya. tidak diterima? Itu kan hasil Iya. bumi juga. Terima kasih Pak. Bapak mau minta siapa yang jawab? Pak Dua-duanya Chunwi Pak, atau saya? dua-duanya Pak Chunwi. Silakan dan Pak Chunwi Roni. duluan, silakan. Ya, saya kira persembahan Kain dan Habel bukan karena masalah Kain mempersembahkan hasil bumi. Semua yang terbaik. Itu karena si Kain itu adalah karakternya jahat dan mempersembahkannya bukan yang terbaik. Sedangkan si Habel itu mempersembahkan yang terbaik. Jadi masalahnya persembahannya terbaik. Karena si Kain itu juga petani, pasti dialah mempersembahkannya hasil dari tani. Tapi dia tidak yang terbaik. Maka ada dikatakan di dalam Ibrani bahwa Kain dan persembahannya itu ditolak. Karena Kain semata-mata perbuatannya jahat. Ya, itu saja Pak. Oke, Pak Michael, tadi Ya, kan Pak. Anda bilang Kejadian Ya, Pak. pasal 4, ya. Betul Pak. Ya, saya bacakan, ya, saya bacakan. Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti betul apa yang dikatakan Pak Chunwi, Kain itu ada jahatnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jahatnya di mana? Jahatnya adalah di keikhlasan hati Kain dan Habel itu tidak sama, Bapak. Ya, tentunya papa mama itu akan senang menerima persembahan dari anaknya yang datang dengan sukacita. Mama, ini aku punya rezeki di sini. Itu tadi. Iya. Daripada yang datang bilang, saya datangnya kena apa? Karena saya memenuhi kewajiban. Nah, berbeda loh. Orang datang dengan memenuhi kewajiban ini belum tentu dengan ada balutan kasih. Tetapi yang datang dengan sukacita, dengan kasih, itu akan berbeda.
Setiap bulan aku kasih 3 juta. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau papa mamaku ada sesuatu kebutuhan yang mendesak, aku kasih lagi. Dan tidak berhenti di situ. Aku pasti cek perlengkapan obat-obatan mama. Minyak kayu putih, Fig Vapra, tisu, pampersnya. Kalau itu tidak ada, aku belanjakan lagi. Tetapi yang satunya bilang gini, loh jatahku kan cuma 2 juta. Kalau yang lain-lain beli sendiri dong dari yang 2 juta. Nah, Pak Michael bisa bedakan ini. Nah, di dalam hati Kain itu terjadi yang seperti itu. Semuanya memberikan yang terbaik, ya. Tetapi belum tentu semuanya menyediakan hati yang terbaik. Ya, demikian Pak Michael, terima kasih. Iya, Pak. Nah, kita baca, bisa dibaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4 ya. Ibrani tentang iman ya, 11. Karena iman Habel mempersembahkan kepada korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi jelas korbannya itu lebih baik daripada korban Kain. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Chloe. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11, ke-12 saya bacakan demikian. Sebab ini yang beritakan bahwa bukan seperti Kain, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Iya. Nah, itu. Jadi perbuatan Kain itu jahat dan perbuatan Kain itu tidak jahat. Perbuatan Kain itu jahat. Sedangkan perbuatan Habel itu benar. Jadi masalahnya di perbuatannya jahat dan persembahannya pun bukan persembahan yang terbaik. Coba bisa dibaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pasal Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Kejadian pasal 4. 4 ya. Ayat ketiga. Ayat kedua selanjutnya, dilahirkanlah Habel anak Kain, dan Habel menjadi gembala kambing dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Di situ Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tidak dikatakan yang terbaik. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi di situ letaknya bahwa persembahan dari Kain itu bukan persembahan yang terbaik, tetapi persembahan Habel itu adalah persembahan yang terbaik. Karena dipersembahkan daripada anak sulung kambing domba dan lemak-lemaknya. Apalagi Pak Michael? Sudah, saya rasa sudah cukup. Mungkin yang lain, ya? Pak. Mungkin ada yang lain? Barangkali ada yang lain sebelum kita akhiri. Silakan Bu Rida, Bu Liani, Pak Januel. Ini ada Pak Sunario Halim Cirebon, Bu Maria Titin, Pak Effendi. Ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Mungkin kalau tidak ada boleh diakhiri, Pak. Baik, kita akan tutup ibadah ini. Sebelum ditutup doa syafaat oleh Ibu Rida, saya akan pimpin pujian. Pujilah Tuhanku,
selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Silakan Ibu Rida. Ya, Ibu Rida, silakan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di Narwastu Polgap ini. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Dan kami telah kembali lagi dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa firman-Mu itu mampu mengoreksi sikap hidup kami, Tuhan. Mampu menyatakan kesalahan kami, mampu memperbaiki sikap hidup kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami hidupi dalam hidup kami. Firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Pak Setiadi, berkati dalam pelayanan, berkati dalam masa tuanya, berikan terus kekuatan, kesehatan, di dalam terus semangat untuk melayani Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus juga menopang grup Narwastu Porgap. Tuhan memberkati, Engkau pertambah-tambahkan jiwa baik secara kuantitas, teristimewa kualitas. Biarlah grup ini boleh menjadi wadah untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat teguh di dalam mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak Evangelis Roni Suwono sebagai pembimbing di dalam grup ini. Bahkan setiap pengurus yang ada, admin, berikan mereka kesehatan, kerjasama yang baik untuk memajukan grup ini. Sehingga lewat grup ini, member-member yang ada boleh semakin mengerti, semakin memahami firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Berdoa buat seberapa kami yang hadir pada malam hari ini. Berdoa buat setiap pribadi kami, lepas pribadi, rumah tangga kami, keluarga kami. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Bahkan kami mau berdoa. Kami yang mungkin mempunyai beban-beban hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin itu pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan keuangan, atau sakit penyakit, dan banyak hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tapi kami hanya bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Bahkan terlebih Engkaulah menjadi jaminan hidup kami Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi sangat sulit di bangsa negara kami, khususnya ekonomi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami, menolong kami, memberkati kami, apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan siapkan.
Dan lebih daripada itu, kami percaya Engkaulah sumber berkat yang akan memberkati kami semua. Sehingga tatkala situasi kondisi yang melanda bangsa kami tidak bimbang, tidak khawatir, tapi kami tetap berpengharapan kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang tetap setia menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa di surga, puji namamu. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di bangsa dan negara kami. Baik yang ada di kota-kota besar, di desa-desa, bahkan di pelosok sekalipun Tuhan memberkati mereka. Perlengkapi mereka dengan hikmat makrifat surgawi Tuhan. Perlengkapi dengan kesetiaan Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-hambamu melayani, boleh membawa jiwa-jiwa untuk kembali dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Bahkan boleh membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kerinduan kami Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat ekonomi bangsa kami, Tuhan memberkati. Berkati keamanan bangsa kami, kesehatan bangsa kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan, di dalam hati-Mu, bahkan di dalam rencana-Mu. Dan rencana Tuhan bagi bangsa kami adalah rencana yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan memberkati. Kau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap pemimpin yang ada di bangsa kami memiliki hikmat daripada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara kami. Kami juga persembahkan TNI Polri Tuhan. Untuk mengamankan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang ingin menghancurkan, ingin memecah belah persatuan bangsa kami Tuhan. Engkau jamah hati mereka, bila kembali mencintai bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah situasi saat yang sulit ini Tuhan. Kami sebagai umat-umat-Mu yang minoritas, kami rindu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga lewat kehidupan kami sungguh menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, kuatkan kami untuk tetap teguh, untuk berdiri sebagai gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pakai hidup kami untuk berdoa, mendoakan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang mengandalkan, bangsa yang takut akan Tuhan. Terus berdoa Tuhan. Kami percaya banyak agama di bangsa kami, tapi kerinduan kami, bangsa kami memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Banyak bahasa kami rindu, bahasa kasih yang terjadi di bangsa dan negara kami Tuhan. Ini kerinduan kami dan kami percaya Tuhan, bahwa pemulihan Tuhan kerjakan bagi bangsa kami lewat doa anak-anak Tuhan, lewat air mata yang dicurahkan anak-anak Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan buat pemulihan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berdoa di mana kota tempat kami berdoa, perlindungan Tuhan akan menjadi bagian bagi setiap kota yang Tuhan percayakan kami tinggal. Sehingga aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sungguh percaya seberapa kami yang hadir malam ini, kami diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar malam kami mau istirahat. Kami mau datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, menyertai, melindungi, memberkati kami sepanjang malam ini. Biarlah kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dan apabila Tuhan belum datang pada malam ini, biarlah Tuhan membangunkan kami besok dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Menikmati hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, doa permohonan kami. Kami percaya sungguh jauh dari sempurna. Kami terbatas untuk menyampaikan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang sempurna akan menyempurnakan. Dan Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur, menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Itulah doa-doa syafaat kami ya Bapa, yang kami yakini sudah Tuhan Yesus dengar dan Tuhan sudah kabulkan. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya naikkan semua doa-doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Terima kasih buat doanya. Pak Jun Lui, terima kasih. Terima kasih Pak Bu Jun. Meli, terima kasih. Pak Michael, Pak Bu Roni, Maria terima Titin, kasih. Pak Januel, Bu Rida, Bu terima Meli, kasih, Bu Rida, terima kasih doa-doanya. Ya, makasih doa-doanya luar biasa. Pak Januel, makasih. Bu Maria Titin, terima kasih. Bu Liani, Pak Effendi Wongso, terima kasih. Semuanya, Pak Fran, terima kasih. Pak Fran, terima kasih. Terima kasih, Pak Fasilitasnya. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa di-share Pak Fran. Ini bisa dilanjut Pak dengan mengapa hukum Taurat diberikan dan mengapa hukum Taurat harus dicabut. Oke. Pak Chun Lui WA ke Pak Michael supaya Kamis pertama itu Bapak bicara lagi dengan tema yang baru, Pak. Iya. Ya, oke. Bapak chat ke Pak Michael itu untuk Juni. Kamis pertama, ya. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Sampai ketemu. Pak Roni ada videonya kan ini? Oh, ada nanti. Iya. Kalau Oke. sudah Pak Fran kirim ke saya bagikan ke semua yang hadir, ya. Oke. Ya, sampai ketemu. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Wah, ini sama cucunya ini ya. Ya, Ya. Pak Michael, makasih. Ya, terima kasih. Bu Meli, Pak Chun Lui, sampai ketemu Iya, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Sampai berkati ketemu. semua. Tuhan berkati. Izin live.